Ya, mulai acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Selamat datang bagi member MicroGold yang baru bergabung. Malam hari ini temanya adalah Basic Step Training. Apa itu Basic Step Training? Nah, sahabat semua, tentunya pada saat kita bergabung, memutuskan menjadi mitra MicroGold, salah satunya pasti kita ingin dan berharap bagaimana kita mendapatkan hasil maksimal dari bisnis ini. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, salah satunya adalah kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan atau langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa menjalankan bisnis ini dengan tentunya dengan baik dan benar ya. Dan malam hari ini selama kurang lebih 45 menit ke depan saya Ati akan menemani sahabat semua. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa memahami apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan bisnis ini dan tadi mendapatkan hasil yang maksimal tentunya ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat semua, malam hari ini kita akan belajar dari sosok yang sangat luar biasa yang sudah menjalani bisnis ini selama kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan dan hasilnya sangat luar biasa ya. Dari secara materi yang didapatkan maupun reward yang lainnya yang sudah diperoleh, dan tentunya siapapun bisa memiliki peluang yang sama. Jadi malam hari ini temanya memang untuk sahabat semua yang mungkin sudah bergabung ya menjadi mitra MicroGold, tapi barangkali malam ini ada yang hadir baru pernah pertama kali mengikuti Zoom, tidak apa-apa, karena prinsipnya adalah materi malam ini bisa dipelajari atau bisa diikuti oleh siapapun. Ya, baik. Kita langsung panggil saja karena kita waktunya sangat terbatas ya. Malam ini kita seperti biasa akan belajar dari guru kita, Coach Muhammad Hidayat. Beliau adalah seorang business coach dan tentunya beliau sudah banyak sekali membimbing para pelaku usaha dan para pelaku bisnis, dan alhamdulillah bisnis para pelaku usaha yang beliau bimbing omsetnya meningkat dan tentunya bisnisnya semakin berkembang. Halo Coach, selamat malam. Malam Bu Ati, Assalamualaikum, salam antusias buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya banyak hal baru malam ini ya Coach. Satu hari ini penuh dengan strategi-strategi baru dan luar biasa hasil dari hasil dari apa yang seharian mungkin sudah disiapkan, dan saya yakin nanti semakin memudahkan sahabat semua untuk bisa menjalani bisnis ini. Begitu ya Coach ya? Ya, tentu malam hari ini akan berbeda dengan malam-malam sebelumnya, dan insya Allah setelah mengikuti ini akan punya antusiasme yang tinggi harusnya untuk bisa menjalani kehidupan ke depan gitu ya, bersama MicroGold tentunya. Dan siapapun yang selama ini mungkin pernah mengubur impian dalam-dalam gitu ya, ayo gali lagi tuh impian-impian yang sudah dikubur, karena melalui MicroGold, bismillah insya Allah satu persatu impian kita akan terwujud ya, amin insya Allah. Amin ya, itu poinnya, menggali lagi impian-impian. Jadi buka lagi itu dream book ya. Oke Coach. Baik Coach, terima kasih. Di awal sudah ada satu kalimat motivasi buat kita semua yang sangat ini ya, sangat dalam, dan langsung saja biar kita sama-sama mendapatkan lebih banyak
lagi materi untuk bekal kita menjalani bisnis ini. Waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan. Terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Microgold yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah seharian untuk yang muslim berpuasa, ya, lanjut tadi berbuka puasa dan kemudian sholat tarawih. Malam hari ini kita lanjut ya untuk bisa membuka cakrawala bahwa Allah itu maha besar, Allah maha adil, Allah maha kaya, sehingga kalaulah selama ini dalam perjalanan hidup kita pernah mungkin berprasangka buruk terhadap Allah, kenapa kok saya belum diberikan sesuatu yang saya inginkan misalnya ya, ya bisa jadi karena memang belum saatnya. Nah, kalau yang pernah Bapak Ibu harapkan yaitu adalah perubahan atau transformasi finansial, bahkan bisa dibilang sebuah lompatan besar dalam kehidupan Bapak Ibu, dan mungkin sudah berkali-kali, belasan kali, puluhan kali, ratusan kali mencoba, belum pernah berhasil gitu ya. Nah, tetapi kalau kita memiliki iman, kita punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu ya maha baik gitu ya, nggak mungkin Allah akan memberikan ujian yang kemudian kita tidak bisa melewati hal tersebut. Yang kedua, ya kalau kita berprasangka baik terhadap Allah, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya, bahwa setiap orang berhak untuk makmur. Tinggal, nah kita siap nggak menjemput kemakmuran tersebut, gitu ya. Nah, melalui Microgold, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya lihat, karena 6 bulan lalu, gitu ya, 6 bulan lalu, buat saya begitu melihat Microgold ini, saya sudah menandatangani katakanlah seperti itu ya, sesuatu yang akan membuat saya menghasilkan puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Dan seiring dengan perjalanan waktu, gitu ya, saya coba jumlah-jumlah gitu ya, wih, masya Allah, total sampai sekarang aja sudah lebih dari 130 juta, 135 juta lebih saya sudah dapatkan secara rupiah. Dan kalau 11 tiket itu saya konversi, di mana mereka-mereka nanti yang berangkat menggunakan cruise ya, jalan-jalan, itu secara nilai mungkin di atas 10 juta. Berarti dalam waktu 6 bulan, kalau saya totalkan gitu ya, hampir 1/4 miliar yang saya dapatkan dari bisnis ini. Bayangkan, itu dengan begitu banyak kesalahan yang saya perbuat gitu ya, karena di awal banyak hal yang belum saya pahami, dan saya bersyukur satu persatu apa yang kemudian tidak dipahami ya terbuka lebar sehingga akhirnya bisa mencapai seperti yang sekarang. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya yang baru hadir misalnya ya, belum terlambat karena betul-betul masih awal, dan ini sesuatu yang kalaulah dipahami dengan baik ya, sederhana sekali sebetulnya menjalankan bisnis ini, sangat sederhana sekali. Jadi jangan keluar dulu dari sebuah pola yang sudah dibuat oleh chip mentor kita ya. Dan saya sarankan bagi siapapun, bagi semuanya, selesaikan buku ini ya. Kalau nggak dapat karena memang tidak termasuk 1000 pertama, minta ke Pak Arya agar dapat buku digitalnya, dibaca dengan baik ya, dibaca dengan baik, karena apa yang harus kita kerjakan itu semua ada di buku ini ya. Jadi eh, jangan kemudian terlalu banyak kreativitas yang di luar ini terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau yang di sini sudah jalan, oke. Nah, tinggal kita kan pengen mengakselerasi, pengen mendapatkan, pengen percepatan, tetapi tetap yang paling fundamental itu jalan ya. Dan malam hari ini karena waktu kita terbatas, harusnya training basic step tuh 3 jam, 4 jam gitu ya. Tetapi oke lah ya, 45 menit saya akan coba menyampaikan hal-hal yang substansi yang perlu sahabat-sahabat semua pahami dengan baik gitu ya. Sebelum masuk ke materi, hal yang paling krusial sesungguhnya dalam menjalani bisnis ini adalah mindset kita ya. Hati-hati dengan mindset dan mentalitas. Kalau mindset kita menganggap ini bisnis kecil, bisnis sampingan, Bapak Ibu, ini nggak akan pernah jadi bisnis besar ya. Saya pada saat melihat bisnis ini bisnis yang bisa menghasilkan miliaran rupiah ke dalam rekening saya. Jadi saya tidak menganggap ini bisnis yang kecil gitu ya. Apalagi
begitu digali lebih dalam informasinya, Bapak Ibu akan sadar bahwa ini adalah global business yang akan berawal dari Indonesia. Dan siapapun yang masuk ke dalam bisnis ini akan terlanjur kaya. Waduh, ini sebuah judul buku yang mungkin kalau orang nggak memahami akan menganggap masa iya sih gitu ya. Tapi nanti step by step Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pelajari bukunya, kemudian praktekkan, nggak terbendung Bapak Ibu semua. Ya, saya bersyukur bayangkan dengan tetap hanya di rumah saja aktivitas saya gitu ya. 80% mungkin lebih aktivitasnya di rumah, dekat dengan anak-anak, dekat dengan istri gitu ya. Tapi kemudian sekarang hampir setiap minggu ya, hari Rabu adalah hari yang membahagiakan kan gitu ya. Bukan begitu Bu Ati dan Pak Arya dan yang lain tentu yang sudah mulai menikmati ya. Ya, kalau mulai menikmati bahwa itu adalah baru awal ya, baru awal karena hati-hati jumlahnya akan terus semakin membesar nanti dari waktu ke waktu. So, sahabat-sahabat semua ya, hati-hati dengan mindset kita. Yang kedua, mentalitas. Ya, karena bisnis ini begitu apa ya, menurut saya bayangkan modalnya kecil sekali. Apalagi sekarang tersedia sebuah peluang agar Bapak Ibu atau siapapun yang kemudian terkendala finansial tetap bisa menjalani bisnis ini. Tidak seperti saat saya di awal ya. Nanti saya kirim juga sebetulnya sudah saya kirim ya link landing page yang hari ini saya buat gitu ya. Karena landing page ini akan bermanfaat untuk bisa memudahkan sahabat-sahabat semua, ya Bapak Ibu semua, kita semua untuk menjalani bisnis ini ke depan. Ada 3 landing page nanti PR buat saya gitu ya. Pertama adalah landing page untuk mencari mitra, yang kedua landing page untuk mencari pebisnis, yang ketiga adalah landing page untuk mencari investor. Dan yang hal-hal yang terkait dengan apa yang nanti akan ditambahkan oleh saya itu tambahan sifatnya ya. Tapi yang paling basic itu dikerjakan lebih dulu, yang paling basic. Karena bisnis ini luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan ya, hanya dengan nanti ya dari sekian banyak saya yakin bukan cuma 100 lah orang yang kita kenal dalam kehidupan kita ya. Sejak kita lahir sampai di usia sekarang saya yakin mungkin berapa ratus orang, mungkin ribuan orang yang sudah kita kenal dan mengenal kita. Nah, tinggal kita cuma butuh 2 orang saja, bayangkan. Butuh 2 orang yang percaya sama kita, 2 orang yang kemudian mau mendengarkan kita, 2 orang yang memang kemudian bisa melihat apa yang kita lihat, atau paling tidak 2 orang yang percaya kepada kita. Dari 2 orang ini jangan kaget kalau kemudian ya Bapak Ibu akan punya tim yang jumlahnya bukan cuma lagi puluhan, ratusan, ya bahkan ribuan. Bahkan saya sudah membayangkan Bismillah, insya Allah ya 10 juta BRO itu sebuah keniscayaan, 10 juta BRO. Dan di saat itu ya betul-betul bukan cuma financially independent, tetapi financially freedom. Siapapun yang sama-sama gitu ya untuk membangun jejaring yang luar biasa ini, membangun ekosistem. Jadi ini satu hal yang mesti dipahami gitu ya, kenapa pembahasan kita di minggu lalu di hari Sabtu ya tentang bisnis model itu menjadi sangat penting. Jadi, kenapa saya tidak sarankan Bapak Ibu fokusnya di penjualan retail. Karena kalau mau dapat income yang besar, itu diawali dari, ya kita sama-sama terlibat membangun jaringan. Ya, nanti pada saat ekosistemnya terbangun, penjualan retail itu akan dengan sendirinya. Ya, jadi percayalah, satu saat penjualan retail itu kita akan menikmati penjualan retail. Ya, di mana orang sudah kenal, saya butuh micro gold, ya Bapak Ibu lah yang dicari gitu ya. Tapi sebelum itu betul-betul terjadi, kan kita juga butuh penghasilan. Kita ingin lompatan penghasilan, lompatan income yang luar biasa, gitu ya. Nah, tetapi fondasinya harus kuat. Fondasinya harus kuat. Jadi, satu, mindset kita harus mengalami transformasi. Yang kedua, mentalitas. Saya mau mengajak sahabat-sahabat semua, yuk jadi seorang winner, jadi seorang pemenang. Bahasa lain yang sering saya berikan adalah menjadi seorang victor. Ya, victor adalah pemenang. Jangan menjadi victim atau korban. Ya, nanti dalam perjalanan bisnis ini adalah bisnis people business. Kita berhubungan dengan orang. Betapa mudahnya nanti kita tersinggung, marah, kesal gitu ya. Yang berbahaya ujungnya ya udahlah nggak usah kenal lagi gitu ya. Ini yang hati-hati gitu ya. Ujian demi ujian nanti akan hadir sahabat-sahabat semua. Be strong ya. Karena nanti unik. Bisnis ini bisnis yang sangat unik ya. Bisnis yang
sangat menantang kita untuk terus mengalami transformasi, mengalami pertumbuhan untuk menjadi lebih baik, ya. Jadi, saya mau, yuk sebelum nanti hal-hal yang ada dalam buku ini, yang paling penting adalah sikap mental menjadi seorang pemenang. Hindari Bapak Ibu semua sikap mental blame, ya, menyalahkan, excuse, banyak alasan. Kalau ditanya nanti malam ini sudah dibikin belum 100 daftar nama, a, i, u, a, i, bikin alasan, hati-hati gitu ya. Oke, dan kalaupun yang sudah, ya sudah, Bapak Ibu semua, mulai malam ini selesaikan 100 daftar nama. Once Bapak Ibu tidak menyelesaikan itu, diikuti oleh anggota timnya, ya. Jadi begitu Bapak Ibu selesaikan, yang paling basic akan diikuti. Dan jangan pernah menyalahkan siapapun, ya. Blame, excuse, justify, ya, jangan bikin justifikasi terhadap apa yang kemudian sahabat-sahabat semua belum capai misalnya, ya, atau cuma excuse gitu ya. Kalau saya lebih baik saya nggak usah mendengar alasan apapun sebetulnya. Kalau ada kegiatan, oh coach ada begini begini begini, nggak usah, udah aja nggak apa-apa. Kita lihat saja nanti ada kegiatan berikutnya ikut atau tidak gitu ya. Karena kalau kita terlalu banyak excuse, nanti minggu ini excuse, minggu depan kita munculkan lagi tuh alasan kenapa nggak bisa ikut dan lain sebagainya. Akhirnya ya bukan karena sebetulnya kita tidak punya waktu. Dalam hidup ini, sahabat-sahabat semua, kita punya waktu yang sama, 1 jam, 1 hari, 24 jam. Tinggal yang berbeda adalah skala prioritas. Nah, pertanyaannya, apakah micro goal menjadi skala prioritas dalam hidup kita? Saya agak senyum juga kalau kemudian misalnya bekerja, betul, karena itu sudah penghasilan yang rutin pasti gitu ya setiap bulannya. Tapi kalau misalnya bekerja hanya menghasilkan katakanlah 2 kali UMR, apalagi cuma UMR atau lagi di bawah gitu ya, dan tidak memprioritaskan prioritas bukan berarti di full time di bisnis ini, enggak juga gitu ya. Tetapi betul-betul kalau misalnya sehari 24 jam, sisihkan waktu 3 jam, 4 jam untuk bisnis ini. Itulah yang namanya memprioritaskan. Jadi memang agendanya setiap hari ada waktu selama 3 sampai 4 jam yang disisihkan di bisnis ini. Itu baru yang namanya memprioritaskan. Kalau kemudian tidak, berarti kita memang belum memprioritaskan, ya. Dan kalau belum memprioritaskan, ya jangan kaget juga kalau hasilnya belum seperti yang diharapkan. Tapi begitu kita mau memprioritaskan, Bapak Ibu akan lihat satu perubahan yang luar biasa gitu ya. Sama seperti malam hari ini, kalau memilih misalnya, buat Bapak Ibu kan yang misalnya sudah selesai sholat tarawih, pengennya langsung tidur gitu kan. Nah, tetapi yang malam ini harus masih bangun, masih mengikuti, itu saya berikan apresiasi yang luar biasa ya. Itu berarti sudah mulai membangun komitmen diri dan memprioritaskan untuk bisa berhasil di sini. Oke, jadi yang tadi sikap mental seorang victim, itu yang harus kita hindari ya, blame, excuse, justify, ya, komplain, mengeluh. Jadi apapun dalam kehidupan ini kita bisa keluhkan. Dan kalau kita ngeluh, biasanya kita ngobrol sama orang mengeluh lagi. Percayalah, mengeluh adalah hal yang negatif, ya. Dan begitu negatif itu nanti akan menulari yang lainnya. Dan satu saat baru kita sadar bahwa apa yang kita keluhkan, apa yang mungkin kita salahkan pihak lain, itu hanya karena kita tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Yang muncul artinya penyesalan ya. Jadi hindari untuk komplain, zero complaint. Nah, ini yang menarik ya. Jadi saya mendapat istilah zero complaint dari pendiri Alibaba ya, Jack Ma. Jadi kalau kita mau sama juga berarti di semua lini bisnis kalau kita mau berhasil, berhenti mengeluh. Dan terakhir berhenti bergosip ya. Karena daripada bergosip lebih baik memprospek, daripada bergosip lebih baik kita membantu anggota tim kita, daripada bergosip lebih baik kita mulai kemudian membangun kembali, menata kembali impian-impian yang pernah kita kubur ya. Jadi sahabat-sahabat semua, oke, saya ulangi ya, berhenti untuk blame, excuse, justify, complain, dan gosip ya. Dan mulailah menjadi pribadi yang ya memiliki ownership terhadap bisnis ini, ya, menjadi pribadi ownership itu punya rasa memiliki terhadap micro goal, menjadi pribadi yang accountable, yang bisa diandalkan buat para ayah, para abi, para bapak gitu ya. Ayo
mari kita punya harga diri sebagai laki-laki gitu ya, sebagai kepala keluarga yang harus mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Bukan sekedar cukup Bapak Ibu semua. Ya, melalui microgold Bapak Ibu akan bisa memberikan lebih daripada hanya sekedar cukup. Tinggal persoalannya adalah ya serius atau tidak. Karena if serius Bapak Ibu, benar deh. Bapak Ibu pasti bismillah insya Allah pasti akan berhasil. Ya, karena kita sudah akan ada di sebuah jalan tol, ya, sebuah jalan tol di mana kita mau mencapai tujuan kita. Jadi asal kendaraannya terus berjalan pasti sampai, gitu ya. Ya kecuali force major ada kecelakaan atau mungkin ya kita sudah keburu Allah panggil ya baru beberapa hari beberapa minggu wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kemudian kita sungguh-sungguh Bapak Ibu ya yakin lompatan finansial dalam hitungan ya bukan kalau saya 6 bulan, mungkin Bapak Ibu bisa jauh lebih cepat dari apa yang saya dapatkan. Dalam waktu 3 bulan, Bapak Ibu bisa mengalami satu lompatan yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak hal yang situasinya sudah berbeda. Banyak leverage yang semula leverage itu pengungkit. Ya belum digunakan, ini sebentar lagi digunakan. Jadi saat ini kan saya sedang mendesain dengan dibantu tim ya. Kemarin kita bertemu dengan orang yang sangat mahir dalam bidang Facebook gitu ya di Facebook namanya juga Raja Facebook gitu ya. Saya Bu Ati, Pak Arya, kami bersilaturahim meminta kesediaan beliau untuk ikut membantu gitu ya, ikut membantu pencapaian target ya, targetnya tadi 10 juta BLO gitu ya. Kita juga nanti banyak berkolaborasi, bersinergi dengan orang-orang yang memang punya kapasitas dan kapabilitas di dunia digital marketing. Jadi ke depan kita akan gunakan digital marketing. Tetapi kan sekali lagi, digital marketing atau semua biaya-biaya promosi itu butuh biaya gitu ya, butuh duit. Maka yang basic dulu lakukan supaya Bapak Ibu kan nggak keluar banyak duit gitu ya. Tapi begitu nanti yang basicnya jalan, mulai menghasilkan, ada uang yang kemudian bisa disisihkan. Ya, kalau nanti punya penghasilan lumayan kan kalau sudah belasan juta tiap minggu per minggu spend aja 1 juta buat iklan. Wah, dahsyat Bapak Ibu. Just a matter of time. Bapak Ibu akan kebanjiran permintaan untuk menjadi anggota tim Bapak Ibu semua. Mau apa mau banget? Boleh chat dong. Mau apa mau banget, kebanjiran orang-orang yang meminta untuk bisa bergabung menjadi bagian anggota tim Bapak Ibu semua. Mau atau mau banget? Boleh silahkan chat ya. Sambil saya melanjutkan kembali bahwa ya, yuk mari jadi pribadi yang tadi sudah saya sebut ya, take ownership terhadap punya rasa memiliki yang tinggi terhadap microgold, kemudian bisa diandalkan ya, kemudian jadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan sampai Bapak Ibu ya sudah mengajak orang, sudah kemudian membuka cakrawala orang tentang opportunity di bisnis ini, tapi nggak di follow up dengan baik ya, ditinggalkan. Hati-hati. Ya, itulah godaan-godaan yang kemudian ya sudahlah kalau nggak mau nggak apa-apa gitu ya. No, orang itu harus dibantu di level manapun. Bayangkan tadi saya share ya pagi ke siang tentang keruntuhan Transmart. Bayangkan yang sesuatu yang mungkin kita menganggap nggak mungkin lah gitu ya. Ini orang terkaya yang punya media dan lain sebagainya. Masa sih bikin bisnis bisa kandas gitu ya. Wah ini ngeri Bapak Ibu semua gitu ya. Runtuhnya Transmart itu satu hal yang luar biasa. Dan nanti akan berbeda ya Bapak Ibu ketika memahami bisnis ini karena saya belajar dari guru saya, dari mentor saya yang dari dulu ngajarinnya peace of mind Bapak Ibu semua. Melalui bisnis microgold ini bismillah insya Allah kita nanti peace of mind, nggak punya hutang, punya passive income gitu ya. Karena tahu dalam hidup ini ya kalaupun kita punya double digit ya, tapi kalau punya resiko yang begitu tinggi, misalnya fixed cost yang begitu tinggi, karyawan dan lain sebagainya, itu pasti akan membuat kita semua tidak peace of mind, ya, resah dengan adanya resesi dan lain sebagainya. Tapi di bisnis ini, Bapak Ibu, ada resesi, bisnis kita akan tumbuh berkembang pesat. Jadi kalau ada yang lain bisnisnya runtuh, justru Bapak Ibu akan melihat peluang kita terbuka semakin lebar. Ini yang menarik ya. Oke, kita akan masuk tadi kalau sudah mentalitas ya sudah dipahami semua ya. Yang pertama tadi ya, jadilah orang yang kemudian apa
tidak lagi punya mental sebagai seorang victim dengan ciri-ciri tadi ya, blame, excuse, justify, complain, gosip. Yang berikutnya jadilah pribadi yang ya punya ownership, kemudian accountable atau bisa diandalkan, dan responsible atau bertanggung jawab. Oke, kalau ini kita praktekkan setiap hari, ya setiap hari, amazing hasilnya. Oke, kita mulai secara cepat Bapak Ibu semua. Jadi sebetulnya kalau mau berhasil di bisnis ini sederhana, ada sistem 8 langkah sukses yang harus betul-betul dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah visi. Ayo ulangi sebentar. Yang pertama visi. Yang pertama apa? Oke. Yang kedua adalah komitmen. Boleh diucapkan sambil diketik karena ini harus dipahami semua ya. Kita ngerti semua dan kita akan duplikasikan ke anggota tim kita. Oke, yang pertama visi. Ulangi. Yang pertama apa? Visi. Sambil boleh dicat ya. Yang kedua adalah komitmen. Yang kedua komitmen. Sambil ketik boleh. Kedua komitmen. Yang ketiga adalah membuat daftar nama. Ya, name list ya, name list, membuat daftar nama. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang keempat adalah mengundang. Yang keempat apa? Mengundang ya. Skill basic inilah yang sesungguhnya skill paling sederhana dibandingkan Bapak Ibu semua terjun di bisnis konvensional yang harus menguasai begitu banyak ya. Kalau nanti Bapak Ibu setiap Sabtu belajar ya, jangan kaget kalau nanti mulai perutnya berkening, pusing kepala gitu ya. Apalagi waduh ini teori gitu kan. Wah, ya, karena itulah dunia dunia bisnis yang harusnya kita sangat kuasai kalau kita mau berhasil di bisnis konvensional. Tetapi di bisnis yang kita bangun bersama di Microgold, ini sederhana sekali. Sehingga siapapun akan bisa melakukannya. Oke? Jadi yang keempat adalah mengundang. Jadi skill ini nanti kita akan latih, terutama di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu, paginya jam 8 sampai 10. Jadi karena ada sesi siang offline, maka kita perpendek ya, biasanya 3 jam, sekarang kita cukup 2 jam saja. Itu di pembelajaran ilmu bisnis konvensional di setiap hari Sabtu ya, nanti jam 8 sampai jam 10. Kemudian jam satunya untuk yang ada di Bandung dan sekitarnya boleh merapat ya, dan karena kita akan bikin training basic step training secara offline ya. Lebih detail karena waktunya lebih panjang ya, dari jam 1 sampai asar ya, sampai pada asar. Kemudian bisa diikuti juga oleh sahabat-sahabat dari luar kota, nanti bisa lewat streaming ya, lewat streaming. Oke, kembali ke sistem 8 langkah sukses. Keempat adalah mengundang, kelima adalah presentasi, boleh sambil dicat sambil diulangi. Kelima adalah presentasi, keenam follow up ya, keenam follow up. Ketujuh konsultasi dan duplikasi. Ketujuh adalah konsultasi dan duplikasi. Kedelapan ya buku, kemudian training dan function. 3 hal ya, buku, training dan function. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, visi. Ya. Jadi kenapa sampai sejauh ini ya, alhamdulillah saya mencapai sesuatu yang patut saya syukuri gitu ya. Yang kalau dirupiahkan hampir 1/4 miliar, saya itu gila ini perusahaan hampir memberikan 1/4 miliar buat saya gitu ya. Jadi eh, apa apa yang saya bayangkan ini memang luar biasa dan itu terjadi. Maka penting bagi kita sebagai pebisnis, ya Bapak Ibu kan sebagai pebisnis di Microgold ya, ini bisa melihat gambaran ke depan tentang bisnis. Gambaran ke depan yang membuat kita bergairah. That vision, ya. Kalau Bapak Ibu belum bisa bergairah melihat masa depan dari bisnis ini, berarti ada 2 kemungkinannya. Satu memang bisa jadi karena kalau bicara vision, nggak semua orang punya bakat visioner, ya. Nah, tetapi nggak ada salahnya. Bapak Ibu yang penting sebetulnya mau nggak ya mengalami kegemilangan dalam perjalanan hidup gitu ya. Mau nggak kemudian menjadikan Microgold ini kendaraan bukan cuma bahkan sukses di dunia tapi sukses di akhirat kelak, insyaallah di yaumil akhir nanti ya.
Karena nanti saya akan bicara yang kaitannya dengan bukan hanya bicara duniawi yang kaitannya dengan duit gitu ya, walaupun duit juga nggak boleh semata-mata hanya dipersepsikan dunia gitu ya. Oke, jadi penting bagi kita untuk bisa melihat gambaran ke depan tentang bisnis ini. Selain visi, biasanya turunan teknisnya ada visi, ada misi, ada dream, ada goal. Ada visi, ada misi, ada dream, ada goals. Misi itu jauh lebih dahsyat dari visi. Orang bisa jadi boleh bisa melihat sesuatu, tetapi begitu menjalani bisnis ini, ketemu kendala, bisa berhenti di tengah jalan. Ribut sama upline, ribut sama downline, ribut sama crossline, lebih parah lagi, ribut sama prospek. Waduh. Ya, ini yang hati-hati gitu ya, bisa membuat kita berhenti di tengah jalan, betul-betul gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu semua punya misi dalam menjalani bisnis ini, amazing nanti ya. Apa itu misi? Jadi kalau sahabat-sahabat semua misalnya misinya inline dengan misi hidup kita gitu ya. Contoh bagi saya ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa berbeda-beda tapi juga bisa jadi juga sama. Saya sangat ingin dalam hidup ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain ya, buat orang banyak. Nah, tentu kalau saya mau diri saya bermanfaat buat orang lain melalui bisnis ini bisa banget. Bayangkan kita bisa ajak orang-orang yang saat ini dalam kondisi ekonomi terpuruk untuk kemudian bisa bangkit sekalipun mereka nggak punya modal. Isn't it great gitu loh, ya kan? Buat saya pribadi, kenapa saya begitu bergairah menjalani bisnis ini, karena ini akan menghasilkan uang besar. Nah, uang besar inilah yang sebagian nanti akan saya gunakan untuk dakwah saya di Indonesia mengaji, gitu ya, di pemberantasan buta huruf dan buta makna Al-Quran. Itu yang membuat saya ya tidak terbendung. Ada apapun, Bismillah, insya Allah saya akan terus jalan gitu ya untuk terus membesarkan bisnis ini karena ada misi yang saya jalankan. Oke, tadi saya sudah bicara visi, kemudian misi. Berikutnya dream. Penting bagi kita untuk memiliki impian, Bapak Ibu. Saya selalu berkata berulang-ulang ya, bermimpilah setinggi langit supaya kalau jatuh di atas bintang-bintang. Nggak ada salahnya Bapak Ibu semua, kita mau ini, mau itu, ya mau jalan-jalan keliling dunia, mau bisa beli rumah mewah, mau mobil, apa segala macam gitu ya. Nah, tapi setelah kita punya impian, coba turunkan ke tataran praktis, turunkan ke tataran yang lebih rasional, lebih realistis ke dalam bentuk goals gitu ya, ke dalam sesuatu yang mau dicapai. Oke, jadi perbedaan antara dreams dengan goals adalah goals itu sudah lebih spesifik, ya spesifik, lebih measurable, lebih terukur, SMART singkatannya, SMART ya, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Ada kerangka waktunya. Nah, jadi misalnya kayak kemarin ya, saya berawal dari oke, saya mau kejar 4 tiket. Saya mau kejar 4 tiket. Itu goals. Saya mau kejar 4 tiket. Kenapa? Karena saya mau ajak ya untuk jalan-jalan di kurs itu istri dan 2 orang anak saya. Berarti saya harus 4 tiket. Tapi begitu kemudian sudah saya capai, saya naikkan lagi. Saya mau 10 tiket. Kenapa? Saya mau ajak kakak saya, adik saya, ponakan saya, saudara saya untuk ikut bersama-sama menikmati perjalanan krus. Dan alhamdulillah terlampaui, bukan 10, saya bisa dapat 11 gitu ya. Hampir saja 13 kemarin, hampir 13 tiket ya. Oke, jadi penting punya goals. Dari sini saya mau punya penghasilan berapa? Saya ingin sesegera mungkin. Kalau sekarang sudah mulai mengalami dapat flash out gitu ya. Flash out itu dalam sehari berarti bisa penghasilan mentok 4,5 juta ya. 4,5 juta. That's flash out. Oke. Nah, saya ingin flash out-nya tiap hari. Maka saya canangkan gimana caranya saya mau flash out-nya tiap hari. Terbuang nggak apa-apa, tapi kan dapat lumayan. Mentoknya 4,5 juta. Kali 30 hari, ya 135 juta. Ya, ini sebuah goals yang kemudian memang saya bikin rencananya. Gimana caranya gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga sama, harus mulai merancang sebuah goals misalnya. Mau mulai berapa nih minggu depan? Minggu depan mau dapat penghasilan berapa? Itu tinggal by design. Gimana caranya? Kalau nggak ngerti tinggal konsultasi ya. Jadi penting memiliki sebuah goals ya, goals yang akan membuat kita jelas terarah gitu ya, dan begitu satu demi satu goals kita tercapai, Bapak Ibu akan semakin punya keyakinan yang tinggi bahwa bisnis ini bisa memberikan sebuah harapan baru ya untuk menjalani kehidupan ke depan.
Oke, kita lanjutkan ya. Kalau sudah yang tadi ya, visi sudah punya, misi sudah punya. Ini penting nih Bapak Ibu semua ya. Kemudian dream, Bapak Ibu juga ayo munculkan kembali. Mau punya rumah seperti apa, mau punya kendaraan seperti apa, apakah mau setiap tahun bisa berangkat ke Baitullah misalnya ya, mau bisa berangkat berangkat haji, mau punya 1 kilogram emas ya, whatever, mau bisa sekolahkan putra-putrinya ke sekolah yang terbaik. Apapun itu, Bapak Ibu bisa mulai rumuskan ya. Visi, misi, dreams, goals. Nah, baru kita masuk ke yang kedua, yaitu komitmen. Ya kalau sudah punya impian yang sebegitu besar, bahkan sudah diturunkan ke dalam tataran teknis berupa goals gitu ya, ya kalau nggak ada komitmen, nggak bisa Bapak Ibu semua. Dan menurut saya kalau mau sukses di bisnis ini 3-4 jam sehari. Kurangi waktu tidur kalau Bapak Ibu memang dihitung-hitung, banyak waktu nggak produktifnya mungkin nonton TV. Saya udah nggak nonton TV lagi Bapak Ibu. Saya udah nggak nonton televisi gitu kan. Saya menghindari, bahkan saya keluar dari salah satu partai gitu sebagai salah satu pengurus teras di partai, saya keluar karena ya saya mau serius di sini kan begitu ya, saya mau serius, saya nggak mau waktu saya nanti terpecah belah untuk hal-hal yang kemudian tidak membawa kepada impian saya. Oke, saya hindari pertemuan-pertemuan yang kontraproduktif misalnya. Jadi ya saya menikmati betapa hari betul-betul ya produktif, kemudian saya jadi lebih dekat dengan keluarga gitu ya, makin dekat hubungan dengan anak-anak yang selama ini betul-betul tidak terbangun dengan baik. Saya bersyukur dengan Micro Gold ya satu persatu apa yang saya harapkan mulai mulai terwujud. Oke, jadi penting komitmen sehari 3-4 jam ya, dan buat saya sederhana. Saya akan bisa tahu siapa yang akan sukses atau tidak di bis ini, seberapa banyak yang bersangkutan konsultasi, gitu ya. Kalau sudah seperti makan obat, gitu ya, sehari 3 kali, pagi konsultasi coach, gitu ya, ya kemudian siang, malam, gitu ya. Wah, dahsyat. Itu luar biasa. Akan terjadi percepatan yang luar biasa. Jangan begini, Bapak Ibu tuh banyak orang di luar sana, padahal saya mau nyindir Bapak Ibu ya, itu ngerjain sendiri, begitu terbentur, salah, gitu kan. Ya udah jelas caranya keliru. Nggak sadar-sadar caranya keliru. Apa cara yang keliru? Presentasi sendiri, menjelaskan bisnis ini gitu ya. Bagi pemula itu terlarang. Dah, masa harus dibilang begitu? Terlarang Bapak Ibu presentasi sendiri. Kenapa? Pasti bakal banyak sekali pertanyaan yang bisa tidak terjawab oleh Bapak Ibu semua. Bagaimana mungkin orang akan percaya sama kita ketika kita ditanya, kita nggak bisa jawab, gitu ya. Ya orang nggak percaya. Dan penting memanfaatkan postur orang lain. Saya bersyukur gitu ya di bisnis ini saya memanfaatkan postur bosman kan. Kalau nanti yang melihat landing page-nya, ya kita jual memang bosman ya. Senang kok bosman dijual ya. Dijual tanda kutip ya secara positif. Bahwa ketika kita edifikasi bosman ya memang beliau seorang triliuner, asetnya triliunan, beliau juga founder Rumah Yatim Indonesia, dicek. Jadi biar punya keyakinan penuh ngecek websitenya sekolah Rumah Yatim Indonesia. Karena sempat ada yang nanya, Coach, apa benar Bosman founder dari Rumah Yatim Indonesia? Ya dicek dong, websitenya kan ada gitu ya. Rumah Yatim Indonesia. Ya, beliau di posisi apa di situ gitu kan. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, informasi-informasi yang membuat keraguan kita hilang itu harus kita dapatkan dan kita tuntaskan. Sehingga tidak ada lagi keraguan. Tidak ragu lagi terhadap sosok bosman, tidak ragu lagi terhadap bisnis modelnya, tidak ragu lagi terhadap produknya, ya. Jadi tidak ragu lagi Bapak Ibu semua terhadap mentor yang membimbing. Nah, kalau ada sedikit saja keraguan, ini akan mengganggu kecepatan Bapak Ibu untuk bisa meraih sukses di bisnis ini. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi nomor 1 visi sudah kita bahas, nomor 2 tadi komitmen, yang ketiga adalah membuat daftar nama. Membuat daftar nama. Ya, selesaikan. Namanya siapa saja, kalau ada handphone pindahin aja handphonenya. Nah, kalau nggak ngerti, nggak di handphone nggak cakap 100, coach konsultasi, saya kok nggak beres ya nyusun daftar nama. Nggak selesai 100 kok nggak selesai. Nggak mungkin lah nggak selesai. Ya, teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, tetangga di kompleks, tetangga kalau yang non muslim mungkin yang Kristen, Kristiani mungkin teman gereja, yang muslim teman ke masjid, teman majelis taklim. Ya kan banyak tuh ya, teman bisnis dan lain sebagainya. Tulis
teman dengan namanya A, namanya B, namanya C, namanya D. Itu dibikin tuh semua, ya kan? Dan ingat, nanti pada saat satu grup misalnya, ya kalau keluarga nanti kita harus satu kelompokan keluarga. Oke, supaya nanti bisa saling support. Jangan dibikin menjadi cross lining istilahnya. Yang belum ngerti cross lining, nanti saya akan jelaskan lebih jauh ya. Jadi harus dibuat satu tusuk sate ya, supaya saling support. Misalnya nanti ponakan, uwa, bibi, paman, apa siapa kalau masukin kakak, siapa semua satu jalur yang saling bantu. Itu akan dahsyat Bapak Ibu semua ya. Oke. Setelah membuat 100 daftar nama, berikutnya tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengundang. Mengundang kemana? Ke acara open plan. Ya, open plan saat ini kan belum banyak offline ya, belum ada, bahkan kalau untuk di Bandung kita belum bikin open plan offline ya. Jadi semua masih online dan nggak apa-apa, online ini juga efektif kok gitu ya. Kita hadir, bersyukur juga COVID itu mempercepat teknologi yang harusnya 5 tahun lagi sudah ditarik ke masa kini gitu ya, sehingga orang sudah terbiasa Zoom. Ya cari orang yang memang terbiasa Zoom, jangan orang yang ngeluh, "Aduh nggak punya Zoom, nggak punya kuota." Udah tinggalin. Bapak Ibu masih merospek orang yang kerjaannya ngeluh aja, ciri-ciri victim gitu ya. Masuk dalam tim kita, ya waduh udah begitu masuk yang ngeluh. Alasannya begitu diundang Zoom nggak handphonenya nggak bisa lah, kuotanya nggak ada lah, akan selalu banyak alasan. Ya, hati-hati. Oke, jadi kita cari yang bisa aja, toh cuma butuh 2. Bayangkan, cuma butuh 2. Ya, kalau Bapak Ibu mengerti, kita tuh cuma butuh 2 orang yang kemudian ya percaya sama kita dan mau akhirnya bergabung menjadi mitra Micro Gold. Oke, dan dari 100 daftar nama, saya yakin kalau benar dilakukannya nggak sampai 100 itu sudah selesai 2 orang itu. Ya, karena saya udah ngalamin. Oke, jadi poin keempat mengundang, kemudian yang kelima kita undang ke open plan. Nah, disitulah terjadi presentasi dan saat ini kan bukan Bapak Ibu yang presentasi. Walaupun teruslah ikut aja tiap malam lama-lama bisa presentasi sendiri. Ya, berulang kali diomongin, dibacain, nonton videonya lama-lama Bapak Ibu akan bisa presentasi sendiri juga. Oke. Nah, yang berikutnya 6 adalah follow up. Jadi setelah open plan langsung cara follow up-nya setelah open plan Bapak Ibu langsung hubungi orang yang Bapak Ibu undang, kemudian ditanya, masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, langsung tanya, mau ambil berapa BRO? Gitu pertanyaannya. Mau ambil 3 BRO atau mau jadi investor? Boleh begitu ya. Karena siapa tahu mau jadi investor ya, ngambilnya 55 BRO. Kan sayang kalau kita tawarin cuma 1 BRO. Jangan-jangan dia maunya 155, ditawarin 1 BRO ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua langsung follow up. Begitu yang bersangkutan bilang, waduh, nanti saya masih ada beberapa pertanyaan. Langsung buatkan grup WhatsApp privat, ya. Grup WhatsApp privat antara yang bersangkutan, Bapak Ibu, dengan para mentor aktif, ya, dengan orang-orang yang nanti bisa bantu, termasuk boleh masukkan saya ke situ. Tanya jawablah di situ, ya. Jadi pastikan segera follow up. Jadi kan orang nggak gabung tuh kenapa? Nggak pahamnya di mana? Oke, kegagal pahaman ini yang kemudian harus kita telusuri sampai kita udah nggak usah ngajak-ngajak saya lagi, ya udah gitu ya. Ya kita juga nggak usah tersinggung, biasa saja kita mau bantu dia. Kita mau bantu dia. Jadi kalau ada orang sekarang udah hidupnya susah, nggak punya uang, ya disodorkan opportunity ini dan diabaikan. Ya udah gitu ya. Termasuk kalau dia juga punya uang, padahal kita mau selamatkan uang dia, gitu kan. Jangan sampai dia punya uang banyak, malah disimpan di bank. Ya, lebih baik coba jadi investor. Ya, diputar di sini. Sudah insya Allah bantu banyak orang, hasilnya jauh lebih besar. Oke, nah jadi pada saat kita ketemu siapapun, kita punya keyakinan yang kuat untuk bisa meyakinkan orang tersebut. Ya, jadi follow up itu setelah open plan, jangan tunggu besok, langsung saja tanya. Ya, makanya saran saya cukuplah 5-10 orang diundang, mungkin yang hadir hanya 5 orang atau mungkin 3 orang. Nah, supaya bisa follow up 3 orang itu malam itu juga. Langsung dibikinin grup WhatsApp-nya gitu ya. Langsung dibikin grup WhatsApp-nya dan langsung kemudian diarahkan pada close the sale. Tinggal pilihannya kan ini kan tinggal milih mau jadi pebisnis, mitra pebisnis,
mau jadi investor atau mau jadi mitra pengelola kalau dia nggak punya uang. Ingat ya, mitra pengelola wabil khusus buat teman-teman kita, buat saudara kita yang memang betul-betul lagi nggak punya uang gitu ya. Kalau yang punya uang kita dorong, sayang lebih baik beli BRO sendiri. Beli BRO sendiri karena itu aset berharga, aset yang luar biasa ya. Oke, jadi follow up sampai closing. Nanti di hari Sabtu saya akan detailkan lagi ya teknik untuk follow up, teknik untuk handling objection, ya sehingga Bapak Ibu betul-betul bisa meyakinkan cukup 2 orang. Bayangkan 2 orang gitu ya. Ya, 2 orang yang kemudian memahami bisnis ini, dia terjun di bisnis ini amazing lah. Satu dia di kiri, satu di kanan, begitu dia jadi leader, passive income buat Bapak Ibu semua ya. Oke. Yang ketujuh, konsultasi duplikasi. Konsultasi duplikasi. Ingat, setiap langkah konsultasi. Setiap langkah konsultasi. Anggota timnya sama. Minta yang bersangkutan kalau mau melangkah konsultasi dulu. Jangan terlalu jauh. Keliru nanti lagi ya. Wah, terlalu banyak kreativitas. Bikin ini, bikin itu, bikin ini. Hei, ya, yang basic aja nggak dikerjain kok. Malah mau ngerjain yang lain-lain gitu ya. Udah, ini bisnis jaringan, kita tuh membangun ekosistemnya dulu. Bapak Ibu terus keliling mau jualan retail ya. Iya, coba hitung kalau mau 4,5 juta per hari mesti kejual 1.500 pieces Bapak Ibu. Itu yang kenapa ayo sadarkan satu saat ya, begitu ekosistemnya terbentuk, jual retailnya udah akan luar biasa, tapi itu nanti. Jangan fokusnya di penjualan retail gitu ya. Bukan berarti tidak boleh. Ingat ya, bukan berarti tidak boleh. Silakan sambil jalan, nambah-nambah uang bensin boleh. Tapi yang paling utama membangun jejaring itu yang harus dibangun ya. Oke, dan duplikasi. Duplikasi. Hadirnya Bapak Ibu bikin bikin daftar nama. Ya ini semua nih, semua langkah-langkah mulai dari visi. Silakan ditanya ya, anggota tim yang Bapak Ibu ajak, dia bisa melihat bisnis ini bisnis besar nggak? Kalau enggak ya repot. Bayangkan satu BRO saja, satu BRO itu kalau flash out 135 juta, 10 BRO 1,35 M. 1,35 M per bulan. Kalau 100 BRO bagaimana? Kalau 1000 BRO bagaimana? Ya, 10 BRO di tiap apa di tiap negara, ada 10 negara, 100 BRO. Ya, ini kan dahsyat Bapak Ibu semua, ya. Oke, belum lagi kalau kita lebih jauh lagi bicara selling integrated system. Waduh, wah itu luar biasa ya. Tuh udah 45 menit saya ngacapruk ya. Konsultasi duplikasi. Semua duplikasi untuk setiap hari Rabu ikut basic step training. Hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu memanfaatkan fasilitas untuk belajar ya. Itu kan bonus belajar ya. Ke depan ya kalau banyak yang tidak dipakai, alhamdulillah nanti kita jual saja slotnya gitu ya. Dijual, kelasnya dijual gitu kan. Nah, oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah buku. Penting Bapak Ibu, saya sebelum merekomendasikan buku yang lain, ini dulu deh dibaca berulang-ulang. Sebulan pertama mah ini aja. Sebulan pertama baca buku ini aja dulu, berulang-ulang sampai kelotok gitu ya. Nah, yang berikutnya training, buku training. Setiap training yang diadakan. Kalau Bapak Ibu Sabtu ini, ya sebetulnya kalau menurut saya, mau dari luar kota, luar pulau juga ya, if Bapak Ibu mau serius, di online nggak paham-paham, nggak mudeng-mudeng, ditanya grup commission bonus saja nggak ngerti-ngerti gitu ya, wah repot tuh ya, harus datang ke Bandung. Grup commission bonus hitungnya gimana? Padahal itu paling sederhana, 3 kiri 3 kanan ya, 3 kiri kanan dan kelipatannya 33 66 99 12 12 gitu ya, sampai maksimal 30 30. Nah ini kalau kalau ngitung grup commission bonusnya nggak bisa, gimana bisa membayangkan uangnya? Buat Bapak Ibu nanti jadi tidak masuk akal. Dan padahal bisnis ini adalah bisnis yang bukan dikerjakan sendiri. Kalau kita jualan, jualan sendiri. Ini omset tim, kebayang nggak? Omset tim kita dapat. Isn't it great gitu loh. Jadi kalau kita cuma secara individu, itu namanya nggak pakai faktor kali gitu kan, nggak pakai leverage. Kalau kita pakai leverage, ya dengan adanya jejaring yang terbangun, tim yang ada itu yang membantu kita. Ya, membantu kita. Lumayan kan kayak saya tiap minggu udah belasan juta gitu. Ini saya lagi dorong supaya puluhan juta gitu ya. Supaya full seminggu 31,5 juta gitu kan.
Iya, apakah itu bisa? Bisa. Saya punya keyakinan yang kuat, saya bisa, Bapak Ibu juga akan bisa. Oke. Yang terakhir function. Function itu adalah sebuah pertemuan yang didesain untuk memberikan apresiasi. Ya, ada malam apresiasi. Nanti function terdekat itu di cruise ya, di mana setiap leader akan diberikan pin dan juga nanti ya saya bersyukur saya alhamdulillah kan ada syarat nanti yang namanya marshal ya. Marshal itu setelah leader punya 51 kiri, 51 kanan. Marshall itu 600 kiri, 600 kanan, dan masing-masing punya 2 leader hasil dari direct sponsor. Oke, alhamdulillah saya sudah memenuhi sudah memenuhi kriteria tersebut gitu ya, tinggal nunggu aja dapat apa nih dari bosnya gitu ya. Aduh, alhamdulillah. Oke, jadi saya akan percepat nih ya di 5 menit terakhir, nanti slide-nya boleh dibaca ya, boleh nanti saya kirim. Nah, yang ini Bapak Ibu harus bisa presentasi mengilustrasikan. Bikin tim itu sederhana gitu ya. Bahwa bulan pertama misalnya, nih, ini ilustrasi bulan pertama kita dapat 2 orang tim dari 100 daftar nama kita. Kelamaan, masa sebulan cuma 2 gitu ya. Seminggu lah 2 gitu ya. Karena setelah itu minggu minggu berikutnya apa yang terjadi? Ya 2 orang itu yang mereka menduplikasi cara kita, dia teleponin 5 sampai 10 orang per hari gitu ya. Sehingga akhirnya dapat 2 orang. 2 orang disimpan di kiri, 2 orang disimpan 1 disimpan di kiri, 1 disimpan di kanan. Kalau ada 2 berarti 2-2. Bulan ketiga 4-4. Nah, ini tahapan-tahapan di mana kita mungkin akan menghadapi seolah berat gitu ya, seolah berat. Tapi lebih dahsyat sebetulnya. Kenapa saya bilang Bapak Ibu sebetulnya bisa 3 bulan penghasilannya melampaui saya, bukan 6 bulan, 3 bulan. Karena kita bisa duplikasi investor. Amazing ya. Dan mohon doa nih, kita besok mulai besok atau lusa ya launching untuk mencoba mengiklankan landing page pertama yaitu untuk mencari mitra. Waduh, itu kalau nanti para mitra berbondong-bondong gitu ya, dahsyat Bapak Ibu semua. Ya, dahsyat karena kita tinggal pilih mana yang serius. Ini para mitra, saran saya, ya, para pengelola itu akan melihat dan bagi para pengelola, saran saya jangan langsung dimasukkan BRO mana, disimpan paling atas, tetapi ternyata dia tidak produktif, dia tidak serius. Mending di-challenge seminggu, siapa yang terbanyak BRO didapat itu disimpan paling atas. Ya, ini buat para pengelola nih ya. Jadi seminggu langsung diumumkan, seminggu di-challenge siapa yang terbanyak itu yang disimpan paling atas. Dia layak untuk jadi leader karena dia mampu lebih lebih produktif. Oke, jadi cepet-cepetan tuh di posisi teratas, ya. Cepet-cepetan di posisi teratas dan hati-hati, sebentar lagi yang nggak serius, bye-bye gitu ya. Kenapa? Akan antri. Bismillah, insya Allah bentar lagi antri mendaftar menjadi mitra 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 kerja ya dengan kita memanfaatkan fasilitas ads ya, Facebook Ads dengan landing page yang hari ini saya buat nanti terus di improve lagi, diperbaiki lagi sampai konversinya tinggi gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, hati-hati terancam nanti mitra kerja yang mengabaikan peluang ya. Jangan-jangan nanti harusnya jadi leader malah malah wah tersisih gitu ya, tersisih karena nggak serius, nggak bisa melihat bisnis ini dan akhirnya nggak komit terhadap bisnis ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi ilustrasi ini Bapak Ibu, ini dahsyat dan Bapak Ibu itu diawali dari 2 orang kita kok. Dari 2 orang yang kita kenal, bukan semuanya kita kenal loh. Enggak. Karena yang berikutnya adalah temannya teman kita, saudaranya saudara kita, ya atau temannya saudara kita yang kita nggak kenal. Jadi ribuan orang itu betul-betul nanti bisa jadi orang baru. Ya, bisakah dalam 11 minggu? Nah, melalui duplikasi investor, oh ini 3 bulan akan amazing. Ya, akan amazing. Ini belum saja nih, belum. Begitu tek gitu ya, Facebook Ads kita berhasil, booming Bapak Ibu semua. Ya, tetapi basic-nya tetap dijalankan. Ya, basic yang standar yang kita punya jalankan dulu ya. Karena kan nggak semua orang punya duit untuk beriklan kan. Jadi jangan pakai iklan dulu. Pakai yang basic yang nggak usah keluar duit gitu ya. Kalau kuota telepon kan nggak masuk hitungan, gratisan gitu ya. Oke, jadi yang ini Bapak Ibu harus bisa bikin presentasinya bulan ke-1, 11, 22, 44, 88, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 108, 108, 25, 26, 25, 26 gitu ya. 5, 12, 5, 12, 1024, 1024, 2048, 2048. Nah, jadi begitu nanti
punya 1000 di kiri, 1000 di kanan, itulah awal di mana sangat mungkin terjadi transaksi setiap hari 30 di kiri, 30 di kanan, ya. Nah, inilah sistem tusuk sate. Jadi setelah sistem 8 langkah sukses, Bapak Ibu harus memahami sistem tusuk sate. Secara cepatnya, jadi buatnya seperti ini. Jangan langsung di cross line-kan gitu ya, diseimbang-seimbangkan. Enggak, bikin dulu 10 kedalaman. 10 kedalaman seperti ini ya. Jadi kalau ini hitungannya satu-satu BRO dulu ya. A misalnya 10 kedalaman itu berarti 10 orang yang berbeda. Nah, yang menarik adalah kalau seperti ini, bisa jadi begitu Bapak Ibu dapetin A belum kerja, tapi Bapak Ibu dapat orang kedua, B, simpen di situ. Oke, begitu simpen di situ, apa yang terjadi? A ngelihat, ih, dahsyat, saya belum kerja udah dapat gitu ya. Karena ini kerja tim. Oke, begitu ternyata A bergerak, dapat C, B belum gerak. Ini yang luar biasa gitu. Ini yang luar biasa akan men-trigger orang yang belum aktif nanti menjadi aktif, ya. Jadi 10 kedalaman, 10 orang yang berbeda yang memahami pola duplikasi yang benar, itu yang baru kita hitung, baru setelah itu kita bangun yang kanan. Ya, karena begitu A punya 10 kedalaman, orang satu nih, yang angka 1 itu baru 9 kedalaman. Dia tambah satu lagi, maka baru dia buat jalur sebelah kanan, yang itu berarti sebelah dalam dari A, gitu ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan malam hari ini, ya, karena waktu juga terbatas. Untuk slide nanti dari Bu Ati juga bisa, nanti dari saya juga bisa saya share ya. Hari besok berarti open plan ya, besok malam open plan, undang sebanyak-banyaknya dan mulai duplikasi dengan cara yang tadi ya. Bapak Ibu tadi 8 sistem 8 langkah sukses ya, dan sistem tusuk sate itu praktekkan dengan baik, maka nanti akan luar biasa. Ya, oh ya, saya mau ucapkan congratulations Pak Hakim nih, saya lihat bakal jadi leader besar nih ya, hebat ya. Every week, bentar lagi kayaknya every day closing ya, keren ya. Dan beliau orang yang mau belajar, mau bertanya ya. Nanti apalagi dengan penggunaan dengan penggunaan landing page yang baik, Bapak Ibu saya kasih tahu, bikin landing page itu mumet. Itu bisa bikin beberapa hari nggak selesai-selesai gitu ya. Ya, saya bersyukurlah sekelas saya aja begitu bikin ada yang bilang, "Nggak bagus." Ya udah alhamdulillah, ya saya perbaiki lagi, saya rombak gitu ya. Ada feedback nggak bagus kan saya rombak. Nah, nanti bisa lihat yang sekarang ini pun belum, yang menguji pasar nanti. Pada saat konversinya tinggi, berarti landing page-nya sudah cukup memadai gitu ya. Landing page-nya cukup memadai. Kalau enggak, ya dirubah lagi gitu ya. Karena bayangkan, saya saja belajar lagi kok, tuh lihat. Tuh ya, beli buku gitu kan, karena harus harus tetap belajar lagi ya, bikin copywriting. Nah yang nggak suka belajar enak di bisnis ini, tinggal dengerin aja. Tinggal dengerin gitu kan, karena kan nggak semua orang juga kan senang baca gitu kan. Nah kalau saya ya alhamdulillah saya senang baca gitu ya, saya senang baca karena ya dengan baca pengetahuan kita akan bertambah dan itu akan bermanfaat buat aktivitas bisnis kita. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Ati karena tersisa waktu 7 menit, udah lewat padahal ya. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lewat memang waktunya, tapi silahkan kita tetap buka sesi tanya jawab ya. Mungkin 1-2 pertanyaan, mohon izin waktunya mungkin nambah sedikit. Silahkan karena sebenarnya Bu basic. Ati, lupa. Saya mau sampaikan sesuatu ya. Ya. Tadi kenapa saya mau ngajak Bapak Ibu semua, ayo jadikan Microgold ini kendaraan kita untuk sukses dunia akhirat. Kadang-kadang kalau kita hitung-hitungan dalam hidup ya, hitung-hitungan begini nih, hitung-hitungan. Saya ngundang orang, ternyata orangnya nggak mampu. Sementara di jalur saya nggak ada investor. Terus akhirnya, wah rugi dong kalau nanti dia jalan, dia akhirnya nggak produktif buat saya. Akhirnya apa? Ya nggak jalan, tetap akhirnya nggak gabung. Padahal saran ya, ini bukan keharusan, enggak, ini himbauan, ajakan saja.
saran saya mending titipin belajar aja dulu, nggak apa-apa, titipin belajar di crossline gitu ya. Titipin belajar di crossline, tapi nitip kan gitu, sama crossline Unity, makanya hubungan baik dengan crossline harus bagus gitu ya. Ini saya titip ya, nanti kalau suatu saat sudah jalan, dia punya uang, nanti boleh dia juga aktif di jalur saya gitu kan, beli BO-nya di jalur saya. Oke, atau nanti bisa begini, nih saya titip satu ya, nanti bolehlah tuker kalau nanti punya satu, saya punya investor, nitip di tempat saya gitu ya. Kita nggak pernah tahu kok. Jangan cuma ketakutan kehilangan uang gitu ya. Wah, nggak dapat uang dong saya dari orang yang sudah saya ajak. Ya udah kalau begitu cara berpikirnya, iya, ya silakan ya. Saya nggak mau bilang itu salah, itu keliru, pilihan hidup masing-masing ya. Tapi kalau saya mengajak, ayolah, yuk jadi jalan kebaikan gitu ya. Yang nggak jangan terlalu hitung-hitungan yang akhirnya juga nggak jadi manfaat buat siapapun. Sayang ya. Seperti itu Bu Ati. Jadi saya mau ajak semuanya apa? Ini kan juga ada nih sebelum kita iklankan. Ini kan jangan lucu nih nanti sebelum kita iklankan dan habis nih kuota investor nanti habis terisi semua, sementara ada rekan-rekan Bapak Ibu yang diundang dan mereka nggak mampu. Ya, jadi saran saya malam hari ini dorong mereka untuk daftar, walaupun untuk sementara akhirnya crossline dulu gitu ya. Tetapi sekali lagi ya itu bagian dari keikhlasan kita untuk percayalah bahwa Allah Maha Baik nanti akan gantikan dengan yang lebih baik gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan. Saya menyampaikan begini bukan apa-apa, kasihan dengan orang yang sudah mau gabung tapi kan karena begitu suruh silakan hubungi yang mengundang masing-masing, begitu ditanya nggak ada Pak jalur investor, waduh kasihan gitu ya. Nah, kalau kami nanti insya Allah dengan Facebook Ads akan banjir calon mitra kerja gitu ya. Tapi apa enggak kita prioritaskan yang sudah pernah kita undang dulu, teman Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu terlebih dahulu, ya supaya kuotanya terpenuhi dan nanti luar biasanya gini, begitu kita pakai ads, wah ini daftar antrian calon mitra kerja. Investor pun juga senang kan, minggu pertama langsung terisi penuh karena udah antrian, ya jalur antrian dari mitra kerja. Itu berarti yang saya mau sampaikan tadi sampai lupa, ya monggo dilanjut. Ya, poin ini saya setuju sekali ya Coach, dan kemarin beberapa hari lalu ya ada tulisan dari Bosman, dari mentor kita. Di akhir tulisan itu kan beliau menyampaikan berilah terlebih dahulu pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan salah satunya sebenarnya kalau saya melihat yang barusan disampaikan Coach itu ya konteksnya kan kita berarti memberi dulu gitu ya. Ketika memang yang kita undang atau kita mendorong seseorang tadi untuk menjadi mitra kerja, insya Allah ke depan kita akan dimudahkan juga, dan apa-apa yang kita inginkan ketika kita membantu orang lain, insya Allah juga apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Dan saya dalam dunia penjualan seperti ini banyaklah Coach pengalaman hal-hal seperti ini ya, dan kerasa banget lah ketika kita memang mencoba melakukan value ini ya, alhamdulillah gitu ya, Allah memudahkan apa-apa yang menjadi keinginan saya gitu. Ya, baik. Ada pertanyaankah? Atau jangan-jangan ini udah pada ngantuk, sudah malam. Ya, jadi memang jadwal Ramadan ini agak gimana ya? Ada yang kalau jam 20 masih tarawih, tapi mungkin untuk waktu Indonesia Timur sudah selesai gitu. Tapi kita tetap menghormati ya untuk semua bisa menjalankan ibadah terlebih dahulu, dan mungkin dengan mengambil jam 21 itu harapannya sudah menjadi jalan tengah untuk semua. Ya, ini bingung atau sudah paham atau apa nih? Halo Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Karena sebetulnya basic step training ini pondasi banget buat kita menjalankan bisnis micro gold ini. Jadi 8
sistem langkah sukses itu kalau benar-benar kita pahami, ya insya Allah kita akan mudah menjalankan bisnis ini. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwa insya Allah hasil yang kita inginkan pun akan mudah kita capai. Ya. Ya, nanti paling pesan saya share di grup ya, terkait dengan landing page yang baru saja dibuat, biar juga dapat feedback. Nggak apa-apa, saya dapat feedback Pak itu menarik gitu ya. Ya, kebayang kan udah merasa, wah, begitu enggak, waduh, otak dipaksa lagi, diperas lagi. Enggak apa, oh, strategi tusuk sate, mohon diulang. Ya, silakan Coach. Dari Pak Wahyudi pertanyaannya. Ya, jadi tusuk sate ini seperti ini ya, seperti ini gambarannya. Kan basic dari marketing plan kita adalah binary, tapi yang dimodifikasi. Binary murni itu ya berpasangan keluar kan begitu. Kita enggak 33, 66, 99. Nah, ini harus dipahami nih. Ya, saya awal aja nggak mudeng gitu karena kan begitu binary ya saya anggap kok berpasangan 3, bingung kan berpasangan 3. 3 kok berpasangan gitu. Berpasangan ya 2 gitu ya. Pasangan 2, 2, 2 itu berpasangan. Kalau 3 berpasangan di mananya? Nah, berarti grup sales kiri dan grup sales kanan. Grup sales kiri, grup sales kanan di jumlah total. Berarti bukan cuma closingan kita. Closingan tim kita omsetnya dalam bentuk BRO itu yang dijumlah. Nah, kenapa harus buat sistem tusuk sate dulu? Kalau nanti Bapak Ibu ya contoh langsung disilang, apa yang terjadi? Misalnya ini ya udah gini nih. A1 1 ya, A1 dan 1 aksen ya. Ada A1 dan 1 aksen. Ternyata 1 dan 1 aksen ini sebetulnya adik kakak. Kebayang nggak kalau disilang gini? Mereka nggak saling berhubungan dalam hal memberikan kontribusi penghasilan. Harusnya 1 dan 1 aksen dibikin dalam satu jalur tusuk sate. Nah, seperti ini jalur satu tusuk satenya. A, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ke bawah. Ya, jalur tusuk sate sebelah kanan itu A, 1 aksen, 2 aksen, dan seterusnya. Oke, jadi jangan sampai nih begitu Bapak Ibu mau segera keluar karena dibikin 3 di kiri, 3 di kanan, dilengkap-lengkapin gitu ya. Enggak, nanti akan terisi sendiri kok. Akan terisi sendiri. Jadi kenapa penting sampai 10 kedalaman? Sebetulnya bukan cuma 10 kedalaman, 10 orang yang berbeda. Karena setiap orang bisa jadi jangan-jangan belinya 3 BRO dan penting beli 3 BRO. Ingat ya, kenapa penting beli 3 BRO? Ya, kayak sekarang saya penghasilan dari 1 BRO. Padahal kalau saya ambil misalnya A1 dan 1 aksen, itu sekarang saya punya 3 sumber penghasilan. Yang A, ya, kebayang nggak sudah menghasilkan 135 juta, yang 1 aksen itu perkiraan saya di angka 100 jutaan udah nyampe juga. Kebayang kan? Sebelah kiri kurang lebih sama. Jadi kan dahsyat Bapak Ibu semua, ya, potensial loss padahal kita ngerjainnya sama. Waktunya sama nih udah 6 bulan kan jalan. Tapi punya 3 BRO dengan punya 1 BRO beda hasilnya. Yang satu dari 1 sumber, yang satu dari 3 sumber. Maka yang Bapak Ibu baru bergabung 1 BRO ya dan mulai ngelihat mau serius, ambil 3 BRO. Ambil 3 BRO, pasang 3 apa bergabunglah dengan 3 BRO. Oke, dan semua kita dorong 3 BRO bukan karena kita pengen dapat komisinya 4,5, enggak, yang rugi dia itu. Yang paling utama tuh rugi dia kalau dia nanti baru sadar. Kenapa saya nggak didorong 3 BRO? Gitu ya. Oke, jadi dibikin dulu jalur tusuk sate sampai 10 kedalaman dengan orang-orang yang paham gitu ya, supaya dia ngelihat pola kerjanya, oh gini toh. Jadi pola kerjanya sama semua ya. Yang 2, yang 3, yang 4 itu meniru dulu, dia bikin 10 kedalaman dulu. 10 sama di jalur itu. Baru setelah 10 kedalaman orang yang berbeda yang paham dengan proses duplikasi ini, dia baru bangun jalur kanannya. Nah, mau kanan dulu boleh, terus baru bangun jalur kirinya, tergantung kan, tergantung. Itulah nanti yang akan saling support. Kalau kemudian dibikin cross line, udah, dan itu terjadi, ada yang satu keluarga dibikin saling cross line, ya nggak saling bantu, karena nggak ada hubungannya. Yang lebih bahaya lagi bukan nggak saling bantu, rebutan. Kakak sama adik memprospek bibi. Nah, lo gitu ya, memprospek uak. Rebutan karena beda jalur.
Tapi kalau satu jalur, kakaknya akan ngalah sama adiknya. Udah, prospek aja, nanti dibantuin closing-nya. Nah, kan saling support. Itulah indahnya kebersamaan melalui sistem tusuk sate. Ya, semoga terjawab ya. Mudah-mudahan dipahami dengan baik untuk tusuk sate. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak A.L. Haidir. Mungkin ini pernyataan ya. Mohon maaf, saya baru pertama kali bergabung diundang, jadi masih bingung. Ya, nggak usah khawatir Pak, insya Allah bisa terus Besok malam. belajar. Ya, bisa terus belajar karena untuk basic step training ini insya Allah jadwalnya juga rutin setiap hari Selasa, bahkan hari Sabtu nanti juga ada, bisa diikuti juga selain yang hadir offline di Bandung, rencananya nanti akan di online kan juga ya. Jadi nanti hybrid hari Sabtu Bapak bisa ikuti kembali kelas basic step training ini, dan basic step training ini membahas poin-poin seperti tadi. Dari Ibu Handianingrum, kalau udah terlanjur 1 BRO bisa nambah ya Coach? Nambah. Udahlah, jangan sampai nyesel. Kalau mau serius, nambah gitu ya. Kebayang kan saya bilang, saya satu BRO-nya 135 juta. Ya 135 juta udah saya dapatkan gitu ya. Itu kalau waktu itu tiga, kan sumber income saya 3, itu aja. Dan itu terbukti yang yang harusnya di posisi yang saya ambil itu income-nya sudah segitu gitu ya, dengan saya terlibat dalam membangun timnya bareng-bareng kan. Oke, jadi ambil Bu Handi Ningrum, saran saya ambil ya nanti konsultasi ya jaringannya seperti apa yang sekarang ada. Sebaiknya 3 itu dibikinnya, kalau tadi ya 3 itu sebetulnya satu di bawahnya kita dua-duanya, kiri kanan kita juga. Satu kita di bawahnya kiri kanan kita, seperti itu ya. Itu namanya triple header ya, header. 3, 1 di bawahnya kita, di kanan, di kiri kita, di kanan kita juga. Oke. Ada Pak Widarno, satu bro itu 2.950.000 Pak. Jadi itu untuk membeli hak bisnis. Tapi perusahaan kasih 1,8 gram ya emas micro gold, dan dari Sekolah Bisnis Indonesia ditambahin lagi bonus untuk bisa belajar ilmu bisnis selama 12 bulan ya. Jadi value-nya dapatnya jauh lebih besar dibandingkan uang yang dikeluarkan ya. Gambarannya seperti itu. Besok lebih detailnya ya Pak Widarno ya. 1 jam soalnya. Saya harus jelaskan kalau terkait dengan bisnisnya juga 1 jam besok malam. Insya Allah sama ba'da tarawih ya, jam 9 malam. Kita akan jelaskan lebih detail. Ya, oke, sepertinya sudah terjawab semua Coach, dan sudah jam 22 lebih. Silahkan closing statement sebelum saya tutup Coach. Ya, saya membayangkan ketika membuat landing page ya. Hari ini kan saya bikin landing page, saya bilang, waduh ya Allah, ini mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat begitu banyak orang di luar sana. Ya, ayolah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena melalui Micro Gold ini, kalau dulu di awal masuk pilihannya cuma satu, saya harus jadi mitra berbisnis, di mana saya harus keluar modal. Ya bersyukur waktu itu saya sedang mengalami kesulitan juga ya, finansial. Ya beruntung dapat pinjaman. Ini bayang dari pinjaman gitu ya, yang ya langsung lunas di bulan pertama, udah kembali, udah untung. Saya sudah untung di bulan pertama gitu ya. Dan kalau serius di bulan pertama tuh sudah balik modal, bahkan untung harusnya ya. Untung bahkan tidak dihitung sama saya emasnya ya waktu itu, kan ada emasnya juga, berarti untungnya berkali-kali lipat di bulan pertama. Oke, jadi ayo kita jadi orang yang bisa membantu banyak orang lain, karena dengan banyak membantu, insya Allah keberkahan akan hadir dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita bisa melihat orang lain yang kita bimbing sukses, sama seperti malam hari ini saya senang gitu ya. Kenapa Bapak Ibu nanti satu saat waktu Indonesia bagian timur, ya udah tim waktu Indonesia bagian timur bikin gitu ya, yang waktu Indonesia bagian timur gitu kan, khusus open plan waktu Indonesia bagian timur. Karena sebagai contoh, kalau kita sudah jadi leadernya itu sudah akan harus kita sapih. Jadi kalau kita punya satu di kanan, satu di kiri, masing-masing sudah juga punya 51 kiri, 51 kanan, mereka wajib disapih ya. Itu role dari bosman. Kalau
tim kita sudah jadi leader disapih sesegera mungkin. Jangan dilama-lamain ya, masa masih gede tetap nyusu gitu ya tanda kutip ya. Ya harus segera disapih. Nah, karena dengan disapih Bapak Ibu kemandirian akan terjadi dan kita sebagai leadernya bebas gitu ya. Kenapa ya? Timnya udah jalan sendiri. Sama seperti sekarang kiri saya sudah alhamdulillah jalan sendiri. Yang kanan sudah jalan sendiri, ya kiri sudah jalan sendiri. Ya ini bikin kesibukan baru aja lagi ya. Gitu kan. Itu aja Bu Ati. Jadi yuk mari kita jadi pribadi yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang melalui microgold. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih banyak Coach materi dan motivasinya malam hari ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ada satu hal katanya bahwa latihan itu membawa kesempurnaan dan sebuah kesempurnaan adalah bukan hal yang kecil. Nah, latihan kita di bisnis microgold ini sudah ada panduannya yaitu 8 sistem langkah sukses untuk bisa menjalani bisnis ini. Jadi, insya Allah latihannya akan lebih mudah dan apalagi kita selalu didampingi oleh guru kita, mentor kita. Jadi tinggal kemauan kita nih, kemauan, kesungguhan, dan komitmen kita. Dan saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, yang tentunya punya motivasi dan semangat berlatih dan juga konsisten menjalani bisnis ini. Mari kita sama-sama sukses di microgold. Dan saya langsung tutup saja pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selamat beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka.